Halo semuanya, balik lagi dengan saya. Hari ini, saya menemukan sebuah cerita yang sangat menarik. Sampai-sampai, saya nggak sabar buat ceritain langsung ke kalian. Kisah ini punya semuanya. Ada sedihnya, ada bahagianya, dan yang pasti, ada pelajaran berharga di dalamnya. Jadi, siapkan cemilan kalian, dan mari kita mulai pembahasannya. Sebelum kita masuk ke ceritanya, aku ajak kalian absen dulu dong. Yuk dukung channel ini dengan cara tekan tombol like dan subscribe sekarang juga. Terus ramaikan kolom komentar di bawah ya. Tulis nama, asal kota, dan ketik hadir. Aku pengen tahu nih, sahabat paling jauh dari kota mana aja? Siang itu, udara di dalam kantor bank terasa jauh lebih dingin dari biasanya. Hana duduk mendampingi ibunya, Ibu Sarah, di depan meja customer service. Ibu Sarah tampak sangat bersemangat. Tangan tuanya yang berkerut memegang erat buku tabungan berwarna hijau. Sebuah harta karun yang ia kumpulkan selama 10 tahun dari setiap butir peluh berjualan kue subuh. Tinggal sedikit lagi untuk pelunasan, Hana. Ibu sudah tidak sabar ingin melihat Ka'bah. Ucap Ibu Sarah dengan mata yang berbinar-binar. Bibirnya tak henti melantunkan syukur. Namun binar itu padam dalam hitungan detik saat petugas bank menyodorkan lembar mutasi rekening. Wajah Ibu Sarah yang tadinya kemerahan karena gembira, mendadak pucat pasi. Tubuhnya limbung, tangannya gemetar hebat, hingga buku tabungan itu jatuh ke lantai. "Ada apa, Bu?" Hana bertanya dengan jantung yang mulai berdegup kencang. "Hana, uangnya tinggal 500.000 rupiah. Suara Ibu Sarah nyaris tak terdengar, tercekat oleh isak tangis yang tertahan di tenggorokan. Hana tersentak. Ia menyambar lembar mutasi itu. Matanya membelalak melihat rentetan angka yang keluar. Ada penarikan tunai besar-besaran sebanyak 3 kali dalam sebulan terakhir. Total 80 juta rupiah menguap tanpa sisa. Padahal, buku tabungan itu selalu disimpan di dalam laci terkunci di kamar Ibu Sarah. Dan kuncinya selalu dibawa ibu kemana-mana. Siapa yang mengambilnya, Hana? Tidak ada orang lain di rumah itu selain kita bertiga. Tangis Ibu Sarah pecah di tengah keramaian bank. Hana berusaha menenangkan ibunya meski pikirannya sendiri kalut. Hanya ada dirinya, ibunya, dan Randy, suaminya. Randy adalah menantu kesayangan Ibu Sarah, pria yang selalu terlihat religius dan lembut. Hana menepis pikiran buruk itu. Namun fakta bahwa 80 juta hilang dari rumah mereka sendiri adalah sebuah kenyataan pahit. Sesampainya di rumah, Hana langsung mencari Randy. Ia menemukan suaminya sedang bersantai di ruang tamu sambil menyesap kopi. "Mas, kamu tahu soal uang haji ibu? Uangnya hilang, Mas. 80 juta. Teriak Hana frustasi. Air matanya mulai mengalir. Randy tidak menunjukkan wajah terkejut sedikit pun. Ia justru meletakkan cangkir kopinya perlahan, lalu berdiri dengan wajah yang tiba-tiba berubah sangat dingin. Tidak ada kelembutan yang biasa ia tunjukkan. "Aku justru mau tanya itu sama kamu, Hana," ucap Randy lantang, suaranya sengaja dikeraskan agar terdengar sampai ke kamar Ibu Sarah. "Maksud kamu apa, Mas?" "Aku sudah curiga sejak bulan lalu. Gaya hidupmu berubah, Hana. Kamu tiba-tiba punya tas baru, sepatu baru, dan paket belanja online datang setiap hari ke rumah ini. Aku diam selama ini karena aku pikir kamu pakai uang tabunganmu sendiri. Tapi ternyata..." Randy menggelengkan kepala dengan raut wajah yang berpura-pura kecewa. "Ternyata kamu tega mencuri mimpi ibumu sendiri demi kesenangan duniawi." Hana mematung. Tas yang dimaksud Randy adalah hadiah ulang tahun dari kantor. Dan sepatu itu adalah barang diskon yang ia beli dengan uang lemburnya. "Mas, kamu jangan fitnah. Aku tidak pernah sentuh uang ibu." "Cukup, Hana. Jangan berakting lagi di depan saya." Randy berteriak lebih keras, lalu menoleh ke arah Ibu Sarah yang baru saja keluar kamar dengan mata sembab. "Bu, maafkan Randy. Randy gagal mendidik istri Randy sendiri. Hana sudah gelap mata karena pergaulannya, Bu. Ia yang mengambil uang ibu." Hana tersungkur di lantai. Ia menatap wajah Randy yang kini tersenyum tipis di belakang punggung ibunya. Sebuah senyum kemenangan yang sangat mengerikan. Fitnah itu dilemparkan begitu cepat, begitu terencana, membuat Hana tidak punya ruang untuk membela diri di rumahnya sendiri. Hana mencoba meraih tangan ibunya. Namun Ibu Sarah menarik diri dengan kasar. Tatapan yang biasanya penuh kasih itu, kini berubah menjadi sorotan penuh kebencian dan kekecewaan yang mendalam. "Tega kamu, Hana? Ibu membesarkanmu dengan keringat dan air mata, tapi kamu membalasnya dengan mencuri harta terakhir ibu?
Suara Ibu Sarah bergetar hebat. "Bukan Hana, Bu. Sumpah, Hana tidak tahu apa-apa." Tangis Hana pecah. Randy mendengus sinis. Ia berjalan menuju gudang kecil di dekat dapur dan kembali dengan sebuah kotak kardus besar. Ia melemparkan kotak itu ke tengah ruang tamu. Isinya tumpah berhamburan. Puluhan resi belanjaan atas nama Hana, kotak-kotak sepatu mewah yang kosong, dan beberapa tas bermerek yang Hana sendiri tidak pernah merasa memilikinya. "Ini apa, Hana? Masih mau mengelak?" Randy menunjuk tumpukan itu. "Aku menemukan ini tersembunyi di balik tumpukan koran bekas. Kamu pikir aku bodoh? Kamu sengaja belanja diam-diam dan menyembunyikan sampahnya agar aku dan ibu tidak tahu." Hana menatap barang-barang itu dengan bingung. Ia tahu betul ia tidak pernah membeli barang-barang semahal itu. "Ini bukan punya aku, Mas. Dari mana kamu dapat semua ini? Ini fitnah." "Fitnah?" Randy tertawa pahit. Kali ini ia mengeluarkan ponselnya. "Aku punya foto mutasi rekening pribadimu yang sering menerima transferan tunai masuk. Kamu pasti menarik uang ibu, menetorkannya ke rekeningmu, lalu menghabiskannya untuk barang-barang sampeh ini." Hana tertegun. Ia teringat minggu lalu Randy meminjam ponselnya dengan alasan ingin mengecek aplikasi perbankan karena ponselnya rusak. Ternyata saat itulah ia melakukan sesuatu pada akun Hana. "Hana," Ibu Sarah mendekat. Wajahnya tampak lebih tua 10 tahun dalam sekejap. "Keluar dari rumah ini. Ibu tidak mau melihat wajah pencuri di sini." "Bu, tolong dengar Hana dulu." "Keluar!" teriak Ibu Sarah histeris. Ia mulai memukul-mukul dadanya sendiri karena sesak napas. Randy segera memegang bahu Ibu Sarah dengan lagak pahlawan. "Sabar, Bu. Istighfar. Biar Randy yang urus Hana. Randy akan pastikan dia sadar akan kesalahannya." Randy menoleh padaku dengan tatapan tajam yang mematikan. "Pergi, Hana, sebelum aku panggil warga dan mempermalukanmu lebih jauh." Hana berdiri dengan lutut yang lemas. Ia tidak membawa apapun selain tas kerjanya. Saat ia melangkah keluar pintu, Randy membisikkan sesuatu di telinganya yang membuat darah Hana membeku. "Terima kasih untuk apartemen baruku, sayang. Ibu memang bank yang sangat murah hati." Bisiknya dengan nada sangat pelan, nyaris seperti desisan ular. Hana menoleh, menatap wajah suaminya yang kembali memasang raut sedih di depan ibunya. Kini Hana tahu pelakunya. Uang haji ibunya tidak hilang karena gaya hidupnya, melainkan telah berpindah tangan untuk membiayai kemewahan wanita lain. Berdiri di pinggir jalan di bawah guyuran hujan yang mulai turun, Hana bersumpah. Ia tidak akan membiarkan ibunya berangkat haji dengan hati yang hancur karena fitnah, dan ia tidak akan membiarkan Randy tidur nyenyak di apartemen hasil curian itu. Hana duduk di pojok warung kopi yang remang-remang, tak jauh dari rumah yang dulu ia banggakan. Pakaiannya masih lembab karena air hujan, namun hatinya jauh lebih dingin. Ia memegang ponselnya, menatap satu persatu foto resi yang sempat ia potret secara diam-diam sebelum Randy mengusirnya. Ada satu hal yang mengganjal. Di antara tumpukan resi belanjaan palsu itu, ada satu lembar slip pembayaran yang bentuknya berbeda. Bukan resi toko online, melainkan struk pembayaran tanda jadi, booking fee, sebuah unit hunian. Central Park View, unit 12B, gumam Hana. Matanya menyipit membaca nama yang tertera di sana, Randy Pratama. Hana mengepalkan tinjunya. Uang 80 juta itu bukan hanya hilang untuk tas atau sepatu, tapi untuk sebuah unit apartemen mewah. Dan ia tahu betul, Randy tidak mungkin membeli apartemen untuk mereka berdua, karena mereka sudah punya rumah. Apartemen itu adalah sangkar emas untuk orang lain. Tanpa membuang waktu, Hana menghubungi seorang teman lamanya yang bekerja di bank tempat ibunya menabung. "Siska, tolong aku. Ini soal hidup dan mati ibuku." 1 jam kemudian, di sebuah kafe tersembunyi, Siska memberikan sebuah dokumen fotokopi mutasi yang lebih detail. "Hana, penarikan itu dilakukan lewat ATM di area pusat perbelanjaan mewah. Dan lihat ini. Ada transfer otomatis senilai 15 juta setiap bulan ke rekening pengembang apartemen yang kamu maksud." "Tapi bagaimana dia bisa tahu PIN ATM ibu?" tanya Hana parau. "Ada catatan perubahan PIN lewat mobile banking sebulan yang lalu.
Ponsel yang digunakan untuk verifikasi adalah nomor yang berakhir dengan 09. Jelas Siska. Hana memejamkan mata. Itu nomor ponsel cadangan Randy yang katanya sudah hilang. Randy telah merencanakan ini dengan sangat rapi. Ia mencuri ponsel ibu, mengganti nomor verifikasi, lalu menguras uang itu sedikit demi sedikit agar tidak langsung terdeteksi. Malam itu, dengan sisa keberaniannya, Hana mendatangi alamat apartemen sentral Parkview. Ia menunggu di lobi dengan jantung berdebar. Tak lama kemudian, sebuah mobil yang sangat ia kenal masuk ke area parkir. Randy keluar dari mobil, namun ia tidak sendiri. Seorang wanita muda dengan pakaian modis keluar dari pintu penumpang. Mereka tertawa manja. Randy merangkul pinggang wanita itu dengan mesra, memberikan kecupan di keningnya. Sesuatu yang sudah berbulan-bulan tidak ia lakukan pada Hana. "Terima kasih ya sayang, apartemennya bagus banget. Aku makin sayang deh." Suara wanita itu terdengar manja. "Apa sih yang gak buat kamu, Tias? Uang haji itu mending buat masa depan kita, daripada buat orang tua yang sudah pikun," jawab Randy tanpa beban. Hana yang bersembunyi di balik pilar beton merasa dunianya runtuh untuk kedua kalinya. Bukan hanya uang ibunya yang dicuri, tapi kehormatan ibunya pun dihina. Ia mengeluarkan ponselnya, merekam interaksi mesra itu dalam video berdurasi 2 menit. Tangannya gemetar bukan karena takut, tapi karena amarah yang mendidih. Ia tidak akan melabrak mereka sekarang. Itu terlalu mudah bagi Randy. Ia ingin Randy jatuh sekeras-kerasnya di saat pria itu merasa sudah berada di puncak kemenangannya. Hana menyimpan rekaman video itu dengan tangan yang masih bergetar. Ia tahu, jika ia muncul sekarang dan melabrak mereka, Randy akan dengan mudah memutarbalikkan fakta di depan Ibu Sarah. Pria itu sangat ahli bersandiwara. Hana butuh sesuatu yang lebih dari sekedar video kemesraan. Ia butuh bukti aliran dana yang tak terbantahkan. Keesokan harinya, Hana tidak pergi ke kantor. Ia berdandan sangat rapi, mengenakan kacamata hitam dan syal untuk menutupi wajahnya, lalu kembali ke apartemen Central Parkview. Ia mendatangi kantor pemasaran apartemen tersebut. "Selamat siang, saya asisten pribadi Pak Randy Pratama dari unit 12B, ucap Hana dengan nada bicara yang sangat profesional dan tenang. "Pak Randy meminta saya mengecek dokumen kelengkapan pembayaran DP kemarin karena ada data yang tidak sinkron dengan catatan akuntan kami." Petugas administrasi itu tampak ragu. "Maaf Bu, tapi prosedurnya kami harus konfirmasi langsung ke pemilik unit." Hana tersenyum tipis, mengeluarkan sebuah kartu nama lama Randy yang ia temukan di tasnya dan secarik surat kuasa palsu yang sudah ia siapkan semalam, lengkap dengan tanda tangan Randy yang sudah sangat ia hafal luar kepala. "Silakan telepon Pak Randy, tapi beliau sedang dalam rapat direksi yang sangat penting. Jika Anda mengganggu, saya tidak menjamin kerjasama unit selanjutnya akan berjalan lancar." Gertakan itu berhasil. Petugas itu tampak segan karena mengetahui Randy adalah pembeli unit secara tunai bertahap, nasabah emas mereka. Ia memberikan salinan bukti transfer uang muka. Mata Hana membelalak. Di sana tertera jelas, pembayaran dilakukan melalui transfer bank atas nama Sarah Kartika, nama ibunya. Randy bahkan tidak repot-repot memindahkan uang itu ke rekeningnya dulu. Ia langsung mentransfernya dari mobile banking ibunya ke rekening penembang. Keberaniannya benar-benar di luar batas. Namun Hana menemukan satu kejutan lagi. Di bawah nama Randy tertera nama pemilik pendamping, Tias Amira. Tias Amira? Siapa dia sebenarnya? Gumam Hana. Hana kemudian mencoba mencari tahu lebih dalam tentang Tias melalui media sosial. Ternyata, Tias adalah seorang influencer gaya hidup yang sering pamer kemewahan. Namun, ada yang aneh. Di salah satu postingannya, Tias tampak sedang makan malam romantis dengan pria lain, bukan Randy, hanya 2 hari yang lalu. Captionnya berbunyi, "H-3 menuju pelaminan dengan pangeranku." Hana tersenyum getir. "Jadi kamu juga ditipu, Randy?" Rencana baru terbentuk di kepala Hana. Randy telah mencuri uang ibunya untuk membelikan apartemen bagi wanita yang bahkan sedang bersiap menikah dengan pria lain. Randy menganggap dirinya pemenang, padahal ia hanyalah mesin ATM bagi Tias. Hana mengirimkan sebuah pesan singkat dari nomor baru ke ponsel Randy. "Mas, aku tahu soal unit 12B. Aku juga tahu soal Tias yang mau menikah minggu depan. Kalau kamu tidak mau video mesramu dan bukti transfer ibuku sebar ke kantormu dan keluargamu, datang ke alamat ini sekarang."
Hana menunggu di sebuah kafe di seberang kantor Randy. Ia tidak ingin hanya sekedar uang kembali. Ia ingin menghancurkan harga diri Randy di depan orang-orang yang selama ini ia bohongi. Hana duduk dengan tenang di sudut kafe, menyesap kopi hitamnya yang pahit, sepahit kenyataan hidupnya belakangan ini. 10 menit kemudian, pintu kafe terbanting terbuka. Randy melangkah masuk dengan napas memburu. Matanya liar mencari sosok Hana. Begitu melihat istrinya, ia menghampiri meja dengan wajah merah padam. "Apa-apaan ini, Hana? Dari mana kamu dapat nomor baru dan pesan sampah itu?" Randy menggebrak meja, membuat beberapa pengunjung menoleh. "Berhenti mengusikku atau aku akan pastikan ibu makin membencimu." Hana tidak bergeming. Ia meletakkan salinan bukti transfer atas nama ibunya di atas meja. "Duduk, Mas. Sebelum aku menekan tombol kirim pada email yang sudah kutujukan ke atasanmu dan seluruh grup WhatsApp keluarga besar kita." Randy tertegun melihat dokumen itu. Nyalinya menciut seketika. Ia duduk dengan kasar, mencoba merampas kertas itu. Namun Hana lebih cepat menariknya kembali. "Kamu pikir kamu cerdas dengan memakai uang ibu langsung ke pengembang? Itu jejak paling bodoh yang pernah kamu buat, Mas," ucap Hana dingin. "Tapi ada yang lebih bodoh lagi. Kamu mencuri mimpi ibu untuk memberikan istana pada seorang wanita yang sedang memesan catering pernikahan dengan pria lain." Hana menggeser ponselnya menunjukkan profil media sosial Tias Amira. Foto terbaru menunjukkan Tias sedang memamerkan cincin tunangan dengan seorang pengusaha muda. Ada foto undangan digital yang tertera nama Tias dan Dion. Wajah Randy berubah dari marah menjadi pucat pasi. Ia menyambar ponsel Hana, jarinya gemetar saat menggulir layar. "Gak mungkin. Tias bilang dia cuma sayang sama aku. Dia bilang apartemen itu untuk masa depan kita setelah aku menceraikanmu." "Masa depan kita?" Hana tertawa perih. "Baginya kamu cuma keset, Mas. Kamu membelikan dia apartemen atas nama dia. Dan minggu depan, pria bernama Dion itulah yang akan tinggal di sana bersamanya. Kamu cuma penyandang dana untuk bulan madu mereka." Randy memegangi kepalanya, tampak nyaris gila. Keangkuhan yang ia tunjukkan saat mengusir Hana kini menguap tak berbekas. "Hana, tolong, jangan lapor polisi. Aku akan kembalikan uangnya." "Kembalikan? Pakai apa? Uangnya sudah jadi beton di unit 12B itu." Hana condong ke depan, menatap tajam mata suaminya. "Sekarang pilihannya cuma dua. Kamu ikut aku pulang sekarang, sujud di kaki ibu dan akui semua fitnahmu di depan keluarga besar yang sudah kamu cuci otaknya." Hana menjeda kalimatnya, memberikan tekanan yang mencekam. "Atau aku biarkan kamu hancur sendirian. Kehilangan pekerjaan karena kasus penggelapan, kehilangan Tias, dan mendekam di penjara karena pencurian dalam keluarga. Pilih, Mas." Randy menatap Hana dengan tatapan memohon yang menjijikan. Pria yang tadinya berdiri gagah sebagai pemfitnah, kini hanya terlihat seperti pecundang kecil yang tak ketakutan. "Baik, aku akan ikut, tapi tolong, jangan kasih tahu kantorku," rintih Randy. "Jangan tawar-menawar denganku," desis Hana. "Jalan ke mobil, sekarang." Hana berdiri. Ini baru permulaan. Ia tidak hanya ingin uangnya kembali. Ia ingin melihat kehancuran total di wajah pria yang tega merampas harapan suci seorang ibu demi kepuasan sesaat. Di dalam mobil menuju rumah Ibu Sarah, suasana terasa mencekam. Randy terus meremas tangannya sendiri. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Berkali-kali ia melirik ke arah ponsel Hana yang tergeletak di dashboard, seolah ingin menerekamnya agar semua bukti itu musnah. Tiba-tiba, ponsel Randy bergetar. Nama Tias sayang muncul di layar. Hana melirik tajam, lalu memberikan isyarat dengan pistol imajiner ke arah ponsel itu. "Angkat, pakai pengeras suara," perintah Hana dingin. Randy gemetar, namun ia tidak punya pilihan. "Halo, Tias?" "Mas Randy, kamu di mana sih? Sertifikat unit 12B sudah keluar, tapi namanya cuma pakai namaku kan seperti yang kita sepakati. Soalnya calon suamiku Dion sudah mau pindahan minggu depan. Kamu jangan muncul dulu ya di apartemen, nanti dia curiga. Oh ya, sisa uang perabotannya jangan lupa ditransfer hari ini ya, Mas." Suara manja Tias terdengar begitu renyah, namun isinya seperti belati yang menghujam jantung Randy. Randy memejamkan mata. Wajahnya merah padam menahan malu sekaligus marah. Hana hanya tersenyum sinis, lalu mematikan sambungan telepon itu sebelum Randy sempat menjawab. "Sudah dengar sendiri kan? Kamu bukan cuma pencuri, Mas, tapi juga orang paling bodoh sedunia," desis Hana. Sesampainya di rumah,
Halaman sudah penuh dengan motor dan mobil keluarga besar. Rupanya, sebelum menjemput Randy, Hana sudah mengirim pesan di grup keluarga. Mohon kehadirannya di rumah ibu malam ini pukul 19. Ada pengakuan penting soal hilangnya uang haji ibu. Begitu mereka melangkah masuk, keheningan menyambut. Ibu Sarah duduk di kursi utama dengan wajah kuyu, dinampingi oleh paman dan bibi Hana yang menatap Hana dengan tatapan menghakimi. "Mau apa lagi kamu kesini, Hana? Belum puas mempermalukan ibu?" sahut paman Hanif, adik laki-laki ibu Sarah yang paling keras. Randy mencoba mengambil kesempatan. Ia langsung lari dan bersujud di kaki ibu Sarah. "Bu, maafkan Randy. Randy sudah mencoba menasihati Hana, tapi dia malah mengancam Randy." "Berdiri Randy," suara Hana menggelegar, memotong sandiwara suaminya. "Jangan kotori kaki ibu dengan mulutmu yang penuh dusta." Hana melemparkan setumpuk salinan bukti transfer dan foto-foto mutasi rekening ke atas meja kopi di tengah ruangan. "Paman, Bibi, Ibu, silaskan baca. Ini adalah bukti transfer langsung dari rekening ibu ke pengembang apartemen Central Park View. Dan tebak siapa pemilik unitnya. Randy Pratama dan selingkuhannya, Tias Amira." Paman Hanif meraih kertas-kertas itu. Matanya membelalak. Ini nomor rekening bank ibu, dan ini nama Randy. Hana kemudian menyalakan rekaman suara telepon dengan Tias yang tadi sempat ia rekam secara diam-diam di mobil. Suara Tias yang meminta uang perabotan dan menyebut soal calon suaminya terdengar jelas di seluruh ruangan. Ibu Sarah gemetar. Ia menatap Randy yang masih bersujud, namun kini tubuhnya kaku tak bergerak. "Randy, itu benar suaramu? Kamu yang mengambil uang haji ibu?" Randy diam 1000 bahasa. Keberaniannya untuk memfitnah Hana lenyap seketika saat bukti-bukti hitam di atas putih itu terpampang nyata. "Bukan cuma mencuri, Bu," lanjut Hana dengan suara bergetar menahan tangis. "Dia sengaja menaruh barang-barang mewah di gudang untuk memfitnahku agar ibu mengusirku. Dia ingin aku pergi supaya dia bisa bebas menguasai sisa harta ibu." Ibu Sarah berdiri. Tangannya yang renta meraih gelas air putih di meja dan menyiramkan isinya tepat ke wajah Randy. "Manusia tidak tahu diuntung. Aku sudah menganggapmu seperti anak kandung sendiri." Randy tersentak kaget saat air dingin itu membasahi wajahnya. Ia mendongak, menatap Ibu Sarah yang kini berdiri dengan tubuh gemetar hebat karena amarah. Di sekelilingnya, Paman Hanif dan Bibi Lastri menatapnya seolah ia adalah sampah yang paling menjijikan. "Bu, dengar penjelasan Randy dulu. Itu semua karena Randy hilaf dibisiki Tias." Randy mencoba meraih ujung daster Ibu Sarah, namun Paman Hanif segera menendang tangan Randy dengan kasar. "Hilaf kamu bilang? Kamu merencanakan ini berbulan-bulan. Kamu memfitnah keponakanku, kamu mengusir anak kandung dari rumah ibunya sendiri." Paman Hanif berteriak, suaranya menggelegar hingga tetangga mulai melonggok dari jendela. Hana melangkah maju, berdiri di samping ibunya yang kini mulai terisak. "Tidak ada kata hilaf untuk orang yang sengaja menaruh barang bukti palsu di gudang, Mas. Kamu ingin aku hancur supaya tidak ada yang menghalangimu menguras sisa harta ibu, kan? Apalagi yang mau kamu ambil? Sertifikat rumah ini." Mendengar kata sertifikat, Randy tampak terperanjat. Tatapan matanya yang nanar seketika mengonfirmasi ketakutan Hana. "Ya Tuhan, benar kan?" Hana bergegas masuk ke kamar ibunya, memeriksa lemari tempat biasa Ibu Sarah menyimpan surat-surat berharga. Ia menemukan kotak kayu kecil itu sudah dalam keadaan tercongkel. Isinya kosong. Sertifikat rumah ibu sudah tidak ada. Seluruh ruangan mendadak riuh. Paman Hanif mencengkram kerah baju Randy dan mengangkatnya hingga pria itu tercekik. "Di mana kamu simpan sertifikat itu, bajingan? Kamu jaminkan ke rentenir atau sudah kamu jual?" Belum terjual," rintir Randy dengan wajah membiru. Ada di apartemen Tias. Dia yang minta sebagai jaminan supaya dia mau menikah denganku." Mendengar kenyataan bahwa menantu kesayangannya telah menggadaikan masa depan keluarganya demi wanita lain, Ibu Sarah terduduk lemas di kursi. "Tega kamu, Randy. Itu satu-satunya peninggalan almarhum suamiku." Hana mengambil ponselnya dan menekan nomor darurat. "Aku sudah memanggil polisi, Mas, dan aku juga sudah mengirimkan bukti-bukti transfer ini ke HRD kantormu 10 menit yang lalu melalui email. Jangan harap kamu punya sisa masa depan setelah malam ini." "Hana, jangan, aku mohon." Randy menangis histeris, mencoba melepaskan diri dari cengkraman Paman Hanif.
Kalau aku dipecat, aku tidak bisa cicil apartemen itu dan uang ibu akan hilang total. Pikirkan uang ibu, Hana. Uang ibu akan kembali lewat jalur hukum, Mas. Apartemen itu akan disita sebagai barang bukti tindak pidana pencurian dan penggelapan. Ucap Hana tanpa belas kasihan. Kamu tidak punya posisi untuk tawar-menawar lagi. Sirene polisi mulai terdengar mendekat di ujung gang. Randy lemas, ia jatuh terduduk di lantai. Menyadari bahwa istana pasir yang ia bangun di atas air mata Ibu Sarah kini telah runtuh sepenuhnya. Ia tidak hanya kehilangan Tias dan apartemennya, tapi ia juga telah menjerat dirinya sendiri ke balik jeruji besi. Malam itu juga, setelah Randy digiring ke mobil polisi dengan tangan terborgol, Hana tidak membiarkan emosinya larut dalam tangisan. Ia tahu, misinya belum selesai. Sertifikat rumah ibunya masih berada di tangan Tias, wanita yang menjadi akar dari segala kehancuran ini. Bersama Paman Hanif dan 2 orang petugas kepolisian, Hana meluncur menuju apartemen Central Parkview. Di dalam mobil, Hana menatap jalanan dengan tatapan kosong namun tajam. Ia membayangkan ibunya yang masih syok di rumah, ditenangkan oleh para bibi. Rasa bersalah karena sempat membiarkan ibunya percaya pada fitnah Randy mencabik-cabik hatinya. Kita sudah sampai. Suara Paman Hanif memecah keheningan. Mereka naik ke lantai 12. Begitu sampai di depan unit 12B, Hana mendengar sayup-sayup suara musik dan tawa dari dalam. Tampaknya Tias sedang merayakan sesuatu. Tok, tok, tok. Petugas polisi mengetuk pintu dengan tegas. Tak lama kemudian pintu terbuka. Tias muncul dengan gaun tidur sutra yang mewah, yang pastinya dibeli dengan uang Ibu Sarah, dan wajah yang penuh masker kecantikan. Loh, Randy, kok lama banget? Kalimat Tias terhenti. Matanya membelalak melihat seragam polisi dan wajah dingin Hana. Siapa kalian? Ada apa ini? Tias Amira, kami dari kepolisian. Kami datang untuk menggeledah unit ini terkait laporan pencurian dan penggelapan dana oleh saudara Randy Pratama, ucap salah satu petugas sambil menunjukkan surat tugas. Tias mencoba menutup pintu, namun Paman Hanif dengan sigap menahannya dengan kaki. Jangan lari kamu, perempuan ular. Hana melangkah masuk ke dalam apartemen. Ruangan itu dipenuhi perabotan baru yang sangat mahal. Di atas meja makan, terdapat botol champagne dan 2 gelas. Di mana sertifikat rumah ibuku? Tanya Hana langsung ke inti. Sertifikat apa? Aku nggak tahu. Randy cuma bilang ini apartemennya aku buat aku. Tias mencoba berakting polos, namun matanya yang liar mencari jalan keluar menunjukkan ia sedang berbohong. Hana berjalan menuju kamar utama. Di sana, di atas meja rias, ia melihat sebuah tas tangan mewah yang terbuka. Di dalamnya, terselip sebuah map coklat yang sangat ia kenali. Hana menyambarnya sebelum Tias sempat bereaksi. Benar saja, sertifikat rumah atas nama almarhum ayahnya ada di sana, bersama dengan surat kuasa palsu yang sudah ditandatangani Randy. Ini dia, ucap Hana lega mendekap map itu ke dadanya. Namun penggeledahan polisi tidak berhenti di situ. Di atas tempat tidur, polisi menemukan sebuah koper besar yang sudah terisi penuh pakaian. Di samping koper itu, ada sebuah paspor dan tiket pesawat atas nama Tias Amira dan Dion Pratama untuk keberangkatan besok pagi ke luar negeri. Mau kabur ya? Desis Hana. Tiba-tiba, seorang pria keluar dari kamar mandi hanya menggunakan handuk. Sayang, ada apa sih ribut-ribut? Pria itu membeku, melihat polisi. Dia adalah Dion, pria yang ada di foto media sosial Tias. Pak, tolong, saya nggak tahu apa-apa. Tias bilang ini apartemennya dia dari warisan orang tuanya. Teriak Dion ketakutan. Tias jatuh duduk di lantai. Wajahnya yang penuh masker kini terlihat konyol saat ia mulai menangis histeris. Ia menyadari bahwa rencana bulan madu gratisnya dari hasil menipu Randy telah hancur total. Sangkar emas yang ia bangun dari keringat orang tua Hana kini menjadi jeruji yang menunggunya. Kantor polisi malam itu terasa begitu dingin dan pengap. Di ruang pemeriksaan yang hanya dibatasi oleh sekat kaca, Randy duduk dengan bahu merosot. Rambutnya yang biasanya tertata rapi kini berantakan dan wajahnya bengkak karena tangis. Namun ekspresinya berubah
menjadi campuran antara rindu dan murka saat melihat petugas menggiring Tias masuk ke ruangan yang sama. Tias yang kini sudah tidak mengenakan masker wajah, namun masih memakai gaun tidur sutra yang ditutup jaket polisi, terus meracun. "Lepaskan, saya tidak tahu apa-apa. Randy yang memberikan semuanya pada saya. Saya ini korban." Randy mendongak, matanya merah menatap wanita yang ia puja. "Korban? Tias, aku mencuri uang haji mertuaku sendiri untukmu. Aku menggadaikan sertifikat rumah mereka untukmu. Dan kamu mau kabur dengan Dion besok pagi." Tias tertawa sinis. Tidak ada lagi jejak suara manja yang dulu meluluhkan hati Randy. "Siapa yang suruh kamu jadi pencuri? Aku cuma minta dibelikan apartemen. Kalau kamu nggak mampu ya jangan maksa. Lagi pula, kamu pikir aku beneran mau sama lelaki pecundang yang tega memfitnah istrinya sendiri? Kamu itu menjijikan, Randy." Kalimat itu seperti palu gada yang menghancurkan sisa-sisa kewarasan Randy. Ia mencoba menerjang Tias, namun petugas kepolisian dengan sigap menahannya. Di sudut ruangan, Hana berdiri bersama Paman Hanif, menyaksikan pemandangan memuakkan itu dengan tatapan datar. "Sudah lihat, Mas? Itulah harga dari pengkhianatanmu." Suara Hana memecah keributan. Randy menoleh pada Hana, air matanya jatuh lebih deras. "Hana, tolong aku. Cabut laporannya. Aku janji akan kerja keras untuk kembalikan uang ibu. Aku cuma dimanfaatkan Tias, Hana. Dia yang merencanakan soal sertifikat itu." "Dia memang ular, Mas. Tapi kamu yang membuka pintu rumah kita untuknya," jawab Hana tanpa setitik pun belas kasihan. "Kamu bukan cuma mencuri uang, kamu mencuri kedamaian hati ibu di masa tuanya. Itu tidak bisa dibayar dengan kerja kerasmu." Pihak kepolisian kemudian memberikan kabar penting kepada Hana. Karena status apartemen Central Parkview itu masih dalam tahap cicilan DP dan bukti transfernya berasal dari rekening Ibu Sarah yang sah, pihak pengembang bersedia melakukan pembatalan unit secara sepihak dan mengembalikan dana tersebut kepada pemilik aslinya setelah dipotong biaya administrasi. "Jadi, uang ibu bisa kembali?" tanya Hana. Bibirnya bergetar karena lega. "Ya, sebagian besar akan kembali. Sisanya bisa kami tuntut melalui penyitaan aset pribadi saudara Randy yang lain sebagai ganti rugi," jelas petugas tersebut. Hana menghela napas panjang. Beban seberat gunung di pundaknya seolah terangkat. Ia menatap sertifikat rumah yang kini aman di tangannya. Ia telah memenangkan pertempuran ini, namun ia tahu luka di hati ibunya butuh waktu lama untuk sembuh. Sambil melangkah keluar dari kantor polisi, Hana mendengar suara Randy dan Tias yang saling berteriak, saling menyalahkan dan saling mengungkap kebusukan masing-masing di depan penyidik. Dua orang yang tadinya merasa paling menang, kini saling tikam untuk menyelamatkan kulit masing-masing. 1 bulan telah berlalu sejak badai pengkhianatan itu memporak-porandakan kediaman Ibu Sarah. Rumah yang dulunya penuh dengan aura ketegangan dan kecurigaan, kini kembali tenang dan harum aroma melati. Berkat bantuan Paman Hanif dan pengacara, dana dari pembatalan unit apartemen telah cair sepenuhnya. Ditambah dengan penyitaan beberapa aset pribadi Randy, seluruh uang tabungan haji Ibu Sarah berhasil kembali ke angka semula, bahkan lebih. Pagi itu, suasana di bandara begitu riuh namun hikmat. Ribuan jamaah calon haji berpakaian putih memenuhi aula keberangkatan. Ibu Sarah berdiri dengan anggun mengenakan seragam batik haji dan kerudung putih. Wajahnya yang sempat layu kini kembali bersinar, meski ada gurat kedewasaan yang lebih dalam setelah melewati cobaan yang hampir merenggut mimpinya. Hana membantu merapikan tas paspor yang tergantung di leher ibunya. "Semua sudah siap, Bu? Obat-obatan, buku doa, dan perlengkapan lainnya?" Ibu Sarah menggenggam tangan Hana erat, matanya berkaca-kaca. "Sudah, Nak. Hana, Ibu minta maaf karena sempat meragukanmu. Ibu sempat termakan fitnah itu sampai mengusirmu." Hana memeluk ibunya dengan lembut, menghirup aroma yang selalu menjadi rumah baginya. "Jangan diingat lagi, Bu. Itu semua adalah ujian bagi kita. Yang penting, sekarang Ibu berangkat dengan hati yang bersih. Tolong titip doa untuk Hana di depan Ka'bah nanti." "Pasti, sayang. Ibu akan berdoa supaya kamu mendapatkan pengganti yang jauh lebih baik. Pria yang tidak hanya mencintaimu, tapi juga menghormati orang tuamu," bisik Ibu Sarah. Tepat sebelum pintu masuk menuju ruang tunggu keberangkatan,
ponsel Hana bergetar. Sebuah pesan dari Paman Hanif yang hari itu menghadiri persidangan perdana Randy dan Tias. Randy divonis 5 tahun penjara, Tias 4 tahun. Mereka terus menangis di ruang sidang. Randy sempat memohon ingin bicara denganmu lewat telepon, tapi Paman tolak. Biarlah dia merenungi dosanya di sana. Hana hanya membaca pesan itu tanpa minat untuk membalas. Baginya Randy dan segala kenangan pahitnya sudah mati sejak ia menginjakan kaki keluar dari rumah saat malam pengusiran itu. Tidak ada dendam, yang ada hanyalah pelajaran berharga bahwa bakti kepada orang tua adalah perisai paling kuat dari segala bentuk kejahatan. Ayah bu, panggilannya sudah terdengar, ajak Hana sambil menuntun ibunya menuju gerbang keberangkatan. Hana berdiri di balik pembatas kaca, melambaikan tangan saat ibunya berjalan menuju pesawat. Saat melihat punggung ibunya perlahan menghilang di balik pintu pesawat, Hana merasakan kedamaian yang luar biasa. Ia telah mengembalikan mimpi ibunya, ia telah membersihkan namanya, dan ia telah memenangkan harga dirinya kembali. Di tengah hiruk-pikuk bandara, Hana menarik napas panjang. Ia melangkah keluar dengan mantap. Baginya hari ini bukan hanya keberangkatan ibunya menuju Tanah Suci, tapi juga keberangkatan dirinya sendiri menuju lembaran hidup yang baru, tanpa fitnah, tanpa pengkhianat, hanya ada masa depan yang ia bangun dengan tangannya sendiri. Tamat. Oke, itu dia pembahasan kita hari ini. Gimana? Cukup bikin geleng-geleng kepala kan? Saya harap kalian dapat sesuatu dari video ini, atau minimal bisa nemenin waktu luang kalian. Jangan lupa subscribe kalau kalian gak mau ketinggalan cerita-cerita menarik berikutnya yang bakal saya bahas. Makasih udah mampir di channel ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.